Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia Utami sebagai moderator dan penyaji. Lalu ada rekan saya Adela Devi Lorenza sebagai penyaji dan Intan Yolanda Putri sebagai penyaji. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil laporan kami di SD, khususnya di kelas 6 SD. Hasil laporan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 3 dengan dosen Bapak Hendra Saputra MPD. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Adela Devi Lorenza, lalu Intan Yolanda Putri, dan saya sendiri Septia Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Devi Lorenza, NPM 18160003. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara saya di SD Negeri Agom. Narasumber Bapak Gunawan SPD. Nama narasumber siswa yaitu Veronica Cindy dan Maya Sari. Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama yaitu komponen-komponen yang diwawancarakan terhadap guru. Yang pertama yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu guru terlebih dahulu mempersiapkan silabus, RPP, absensi, dan persiapan lainnya untuk persiapan belajar berlangsung, yaitu kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah melalui media atau aplikasi pembelajaran yang dipilih seperti grup WhatsApp. Yang kedua yaitu bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu kegiatan siswa sebelum pembelajaran berlangsung, yaitu siswa melakukan baris berbaris di depan kelas, lalu bersalaman dengan guru, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas dan berdoa sesuai agama masing-masing. Lalu guru menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa, dan guru melakukan tanya jawab kepada siswa, yaitu kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu biasanya siswa diharapkan untuk absen pada jam 7.30 dengan mengirimkan foto siswa. Di masa COVID-19 ini, setiap guru menjelaskan materi yang dijelaskan sesuai dengan tema melalui video di WhatsApp, dan guru memberikan tugas kepada siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu guru menggunakan metode ceramah atau tanya jawab, yaitu kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu guru dapat menerapkan metode ceramah dengan mengirimkan video materi yang akan dipelajari pada hari ini, dan guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Yang keempat yaitu media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu media yang digunakan guru untuk pembelajaran berlangsung yaitu alat peraga seperti gambar, dan peralatan ini dapat menerapkan siswa pengalaman yang konkret, yaitu yang kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu media yang disampaikan yaitu saat guru dengan menggunakan berupa video atau gambar. Yang kelima yaitu bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu kondisi saat belajar di sekolah yaitu setiap materi per hari. Jika guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran dan memastikan siswa mampu menerima materi yang telah disampaikan oleh guru dengan sebaik mungkin. Terus kondisi saat belajar jarak jauh yaitu setiap hari Senin siswa diminta untuk mengambil tugas ke sekolahan yang telah diberikan oleh guru, dan setiap hari Sabtu siswa diminta untuk belajar di rumah guru
gurunya itu dan diminta untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan gurunya waktu hari Senin, dan guru dapat memberikan penilaian kepada siswa. Yang B yaitu komponen-komponen yang diwawancarakan terhadap peserta didik, yaitu yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu kondisi saat belajar di sekolah, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai biasanya siswa baris berbaris di depan kelas bersalaman dengan guru dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas untuk memulai pembelajaran. Lalu guru menyampaikan materi sesuai dengan tema dan guru melakukan tanya jawab dan evaluasi. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu saat masa pandemi ini siswa diminta untuk menghafalkan doa-doa dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mengumpulkan tugas yang berbentuk foto atau video. Yang kedua yaitu apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu siswa dapat mendengarkan, memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru dan mengikuti apa saja instruksi guru tersebut. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu media apa saja yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu media alat peraga seperti gambar yang sudah disiapkan oleh sekolahan dan video. Terus kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu medianya yaitu gambar atau video. Yang keempat, bagaimana perasaan ketika belajar, senang, bosan, dan lain-lain. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu sebagian siswa ada yang merasa senang apabila yang mengajar guru yang disukai, dan siswa merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, siswa merasa sangat jenuh dan bosan karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, dan dengan belajar daring ini sangatlah boros kuota dan uang jajan mereka sangat kurang. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu belajar, menulis, membaca, menggambar, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu mereka hanya bisa menonton video terkait materi yang telah diberikan oleh guru sesuai dengan tema. Baik, sekian hasil wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yolanda Putri NPM 18160067 akan membacakan hasil observasi saya tentang kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Gadingrejo dengan narasumber Ibu Mei Rahmawati SPD dan siswanya Muhammad Farhan Prayoga. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Pada saat kegiatan belajar di sekolah, tahap perencanaan guru adalah menyiapkan RPP dan silabus, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, dan guru mempersiapkan diri untuk mengajar dan melihat situasi dan kondisi di kelas, serta mengapresiasi siswa. Saat belajar jarak jauh, guru tetap mempersiapkan RPP dan silabus, dan guru membuat grup WhatsApp bersama wali murid. Dan guru menjelaskan sistem pembelajaran pada jarak jauh ini. Harapannya agar ada kerjasama antara guru dan wali murid agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, dan untuk absensi dilakukan di grup WhatsApp. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat belajar di sekolah, tahap pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembukaan itu, siswa baris di depan kelas,
Lalu siswa duduk di tempat masing-masing dan dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin ketua kelas dan mengucapkan salam kepada guru. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dan melakukan tanya jawab tentang materi yang telah lalu. Selanjutnya, guru memberi tahu mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu, pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi, guru memberikan tugas, dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP yang telah dibuat. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dan melakukan tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan oleh siswanya. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa. Saat belajar jarak jauh, tahap pelaksanaannya, guru menjelaskan materi melalui video atau voice note dan di-share ke grup WhatsApp. Guru memberikan tugas ke siswa melalui grup dan untuk siswa mengirimkan hasil tugasnya itu melalui chat pribadi ke gurunya. Tugas itu bisa berupa gambar tentang poster cara pencegahan virus COVID-19 ataupun tugas-tugas dari buku tematik. Dan untuk bukti tugas fisiknya, siswa mengumpulnya seminggu sekali, yaitu setiap hari Senin. Yang ketiga, pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat belajar di sekolah, guru menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Dan saat belajar jarak jauh, guru menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. Guru memegang kendali selama pembelajaran jarak jauh baik materi maupun waktunya. Pada belajar di sekolah, guru menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bisa berupa metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan lain-lainnya. Dan menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Pada belajar jarak jauh, guru menggunakan metode ceramah, yaitu guru menjelaskan materi lewat video atau voice note yang di-share di grup kelasnya masing-masing. Media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pada saat pembelajaran di sekolah, media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu bisa alat peraga, buku tematik, ataupun video melalui proyektor. Saat pembelajaran jarak jauh, guru menggunakan media pembelajaran buku tematik, handphone, dan internet. Yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada saat pembelajaran di sekolah, pemberian evaluasi oleh guru itu dengan menggunakan tanya jawab dan memberikan tugas individu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan setiap habis satu tema, siswa akan melaksanakan ujian harian. Pada saat belajar jarak jauh, setiap hari Senin, siswa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut hasil wawancara saya terhadap siswanya. Yang pertama, apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat di sekolah, siswa baris di depan kelas, siswa bersalaman dengan guru, dan guru memeriksa atribut pakaian siswa, dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, dan mengucapkan salam kepada guru. Saat belajar jarak jauh, guru menyapa siswa di grup, lalu guru meminta siswa untuk absensi. Selanjutnya, guru mengirimkan tugas untuk pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Pada saat di sekolah, siswa memperhatikan guru ketika mengajar dan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada saat pembelajaran jarak jauh, guru memberikan materi lewat video atau voice note yang di-share di grup kelas dan memberikan tugas yang sesuai dengan buku tematik. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Pada saat belajar di sekolah, guru menggunakan media alat peraga sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, menggunakan media buku tematik. Saat
pembelajaran jarak jauh, guru menggunakan media buku tematik, smartphone, dan internet. Yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Pada saat di sekolah, siswa perasaannya senang karena bisa bertemu dan bermain dengan teman-temannya dan bisa belajar bertemu dengan gurunya langsung. Pada saat pembelajaran jarak jauh, siswa merasa sedih karena tidak bertemu dengan teman-temannya dan tidak bertemu langsung dengan guru yang mengajarnya. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Pada saat pembelajaran di sekolah, ada tugas-tugas seperti tugas kelompok, tugas individu, dan lain-lainnya, sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Pada saat pembelajaran di rumah, guru memberikan tugas individu yang nantinya akan dikumpulkan setiap seminggu sekali pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevteo Utami dengan NPM 18160125. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya kepada guru dan siswa. Hasil wawancara saya yang pertama adalah kepada guru Ibu Ichhatin Sundari SPD SD. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Nah, menurut hasil wawancara saya, sebelum mengajar, guru menyiapkan administrasi pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar seperti buku pedoman guru dan siswa, absen siswa, media pembelajaran, atau alat peraga. Pada masa COVID-19 ini, guru hanya menyiapkan HP, RPP, dan buku tema. Lalu, pertanyaan kedua adalah bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Menurut hasil wawancara saya, tahap pelaksanaannya adalah guru menggunakan RPP pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Ada 3 tahap kegiatan pembelajaran. Tahap pertama awal atau pembukaan, di mana siswa berbaris di depan kelas, berdoa, mengucap salam, bernyanyi, absensi, dan guru memberikan motivasi kepada siswa. Kegiatan inti, guru memberikan materi pembelajaran yang akan dibahas. Guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi tersebut, guru memberikan tugas dan memberikan penilaian. Pada tahap penutup, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran, membuat kesimpulan, dan yang terakhir guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Pada masa COVID-19, tahap pelaksanaannya, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan HP dan diselingkan tatap muka. Nah, tatap muka ini menerapkan protokol kesehatan. Dalam seminggu, guru melakukan 3 kali pertemuan, di mana pada hari Senin belajar tatap muka dari jam 8 sampai jam 10 WIB. Guru menjelaskan materi dan memberikan tugas. Tugas dikumpulkan melalui grup WA pada hari Selasa. Lalu dilanjutkan pada hari Rabu, guru memberikan materi dan tugas. Tugas dikumpulkan melalui grup WA pada hari Kamis. Pada hari Jumat, tatap muka kembali dengan memberikan materi dan tugas. Tugas dikumpulkan pada hari Sabtu, semua tugas dikumpulkan melalui grup WA. Lalu yang ketiga, bagaimana pendekatan strategi atau metode atau model pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Nah, dari hasil wawancara saya ini, pada saat di sekolah, guru menggunakan metode collaborative learning, maksudnya kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah secara bersama untuk menempuh suatu tujuan. Alasannya, guru menggunakan metode ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif dalam proses belajar, memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara para siswa, mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecah masalah, lalu menggunakan metode ceramah dan pendekatan individual. Pada masa pandemi ini, guru menggunakan metode luring method. Metode ini bertujuan untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Lalu yang keempat, media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Pada saat di sekolah, media yang digunakan sesuai dengan materinya. Pada saat belajar matematika tentang KPK dan FEB, guru menggunakan media papan KPK dan FEB. Belajar IPS tentang peta, guru menggunakan puzzle peta. Pada pembelajaran PKN menggunakan media buku cetak dan media gambar Garuda. Bertujuan
untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi yang mencakup isi Pancasila tersebut agar siswa dapat lebih paham dan menyenangkan, dan menggunakan media alat tulis serta buku pedoman guru dan siswa. Pada masa pandemi ini, guru hanya menggunakan media HP dan buku siswa saja. Lalu yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada saat di sekolah, teknik yang dilakukan oleh guru dalam mengevaluasi adalah tes tertulis seperti uraian, isian singkat, PG, menjodohkan dan kuis. Lisan seperti uraian, tanya jawab, dialog atau percakapan. Dan untuk kerja seperti demonstrasi, simulasi atau permainan, proyek. Teknik dan bentuk evaluasi ini agar guru mengetahui tingkat pemahaman pada siswa. Pada saat pandemi ini, guru memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah dalam seminggu 3 kali tadi. Pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, siswa mengumpulkan tugas dan guru memberikan penilaian akhir. Lalu, di sini saya mewawancarai siswa, yaitu bernama Ridho Hidayat, kelas 6, khususnya di kelas 6. Pertanyaan pertama adalah apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Nah, siswa tersebut berada di luar kelas dengan bermain bersama teman-temannya dan menunggu bel berbunyi untuk masuk ke dalam kelas. Setelah masuk ke dalam kelas, siswa duduk dengan rapi dan memberikan salam kepada guru, dipandu oleh ketua kelas, lalu berdoa. Kemudian siswa menyiapkan alat tulis serta buku untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dimulai. Pada masa COVID-19 ini, kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, siswa tidak melakukan absensi. Siswa hanya mandi, lalu sarapan, serta menyiapkan HP dan alat tulis untuk mengerjakan tugas dari guru lalu mengirimnya. Lalu, apa saja yang dilakukan ketika belajar? Ketika belajar, siswa mendengarkan struktur atau arahan dari guru seperti mendengarkan, menyimak, membaca, dan menulis, dan mengerjakan tugas dari guru. Pada masa pandemi ini, siswa hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada saat tatap muka. Siswa melakukan kegiatan menulis, membaca, berpikir kritis. Next, media apa saja yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung? Nah, media yang digunakan pada saat tatap muka adalah buku pedoman siswa. Lalu pada masa pandemi hanya menggunakan HP. Lalu bagaimana perasaannya ketika belajar, senang, bosan, dan lain-lain? Menurut hasil wawancara saya, pada saat di sekolah siswa sangat senang dikarenakan belajar sambil bermain, bertemu teman-teman, melakukan canda tawa, serta saat belajar siswa bisa berdiskusi bersama temannya pada saat ada pelajaran yang kurang dipahami dan bisa bertanya langsung kepada guru. Lalu pada masa pandemi, siswa merasa bosan dan suntuk dikarenakan COVID belum juga usai. Meskipun siswa melakukan tatap muka 3 kali dalam seminggu, itu hanya sebentar, tidak ada kegiatan bermain dikarenakan jam 8 pagi masuk sekolah, jam 10 siswa pulang. Meskipun di sisi lain, siswa pun merasa senang lebih banyak waktu berada di rumah dengan bersantai dan bermain bersama teman di lingkungan sekitar rumahnya. Dengan melakukan protokol kesehatan, namun siswa pun merasa jenuh. Tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Nah, dari hasil wawancara saya, pada saat tatap muka, guru hanya memberikan tugas dari buku siswa. Pada masa COVID, guru memberikan tugas kepada siswa dan buku siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.